Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin sholihah wa ala man bihi salafun sholihun wa khususan ala man fataha hadil qadir syai'ulillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Al-qail fi hadisihi jaddidu imanakum. Qalu kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Qala bi kasrati qawli la ilaha illallah. Al-hadis aw kama qala amma ba'da. Wa qala azza min qail a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Al-ayah sadaqallahul adzim. Hadirin seluruh jamaah salat subuh dan kajian pada pagi hari ini, baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama, dengan izin Allah, di pagi yang sangat mulia ini patut kiranya kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas kehendaknya lah sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan oleh Allah untuk sama-sama menunaikan ibadah salat subuh secara berjamaah, sekaligus diteruskan dengan kajian subuh. Harapan dan doa semoga atas kehadiran kita bersama betul-betul jadi amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga seluruh aktivitas yang sudah kita lakukan sejak awal Ramadan hingga masuki hari ini betul-betul jadi amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ujung-ujungnya bisa mengantarkan kita meraih husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga sampun paring pitedah dumateng kita sedaya inggih menika rubidinul Islam wal iman. Hadirin para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, perjalanan waktu tak terasa pada pagi hari ini telah mengantarkan kita memasuki hari yang ke-14. Kita tahu bahwa tak terasa kita sudah memasuki putaran Ramadan yang kedua, yaitu masa diturunkannya ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita sama-sama senantiasa berlomba menuju ampunan Allah. Bukankah bulan suci Ramadan merupakan syahrul maghfirah, bulan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itulah kenapa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, beliau mengucapkan sambutan marhaban bil mutahhir, wahai bulan yang mensucikan.
Ketika beliau mengucapkan kalimat tersebut, kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Mal mutahhir ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud dengan bulan yang mensucikan? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab secara tegas, "Huwa syahru Ramadan, yutahhiruna minad dzunub wal ma'asi." Yang dimaksud al-mutahhir adalah bulan suci Ramadan, yang mana kedatangannya merupakan bulan yang bisa mensucikan dari segala macam dosa dan maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yutahhiruna minadz dzunub wal ma'asi. Bulan yang senantiasa membersihkan diri kita dari segala macam dosa dan maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih hari ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Itu artinya pintu ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala begitu lebar. Mari kita manfaatkan betul untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berusaha mengoptimalkan paket amaliyah yang Allah sediakan bagi kita bersama. Oleh karena itu, mari kita sama-sama kita jadikan Ramadan sebagai momen yang tepat untuk kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jadikan Ramadan menjadi momen yang tepat untuk taubatan nasuhah. Taubat dalam arti apa? Kembali untuk sama-sama secara istiqomah menjalankan perintah Allah. Kembali dengan sekuat tenaga menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Rasulullah sudah menegaskan kullu bani Adam khata'? Setiap anak cucu Nabi Adam pasti tidak bisa lepas dari salah dan dosa. Namun Rasulullah memberikan solusi yang terbaik. Wa khairul khata'in at-tawwabun al-mustaghfirun. Sebaik-baik orang yang punya salah dan dosa, hendaklah mari kita sama-sama taubat kepada Allah. Di samping taubat kepada Allah di bulan suci Ramadan ini, mari kita sama-sama memperbanyak untuk membaca istighfar. Dengan kata lain, orang baik bukanlah orang yang tidak punya salah dan dosa, karena itu tidak manusiawi. Namun orang baik adalah orang yang senantiasa menyadari kesalahannya. Manakala dia berbuat salah, yang terus kemudian ia jadikan kesalahan tersebut sebagai suatu pelajaran yang sangat berharga dalam dirinya, sehingga ia tidak mengulangi dosa dalam kesempatan yang lain. Kaum muslimin, seluruh jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu, mari kita jadikan bulan suci Ramadan tahun ini betul-betul menjadi bulan yang harus kita manfaatkan untuk sama-sama taubatan nasuhah. Bukankah Allah sudah menegaskan walladzina idza fa'alu fahisatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah
fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kemudian dalam memahami ayat itu, para ulama merumuskan agar taubat kita diterima oleh Allah, satu di antaranya ada 4 syarat yang harus kita ketahui. Pertama, ayyanduma 'ala dzambi, agar taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita menyesali perbuatan dosa yang sudah kita lakukan, baik yang kita sengaja atau yang tidak kita sengaja. Apakah cukup hanya menyesal saja? Tentu tidak. Syarat yang kedua, alla ya'uda abada. Jangan sampai kita mengulangi dosa dalam kesempatan yang lain. Kalau kita ingin betul-betul taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di samping menyesali perbuatan dosa, tidak mengulangi dalam kesempatan yang lain, baru yang ketiga al-iqla' 'ala dzambi. Harus ada komitmen yang kuat bagi kita untuk berusaha dengan sekuat tenaga tidak akan melakukan dosa dalam kesempatan yang lain. Baru setelah itu al-bara'ah min jami'il hukukil adamin, harus terbebas dosa kepada sesama manusia. Kita berusaha tidak cukup hanya baik kepada Allah. Baik kepada Allah kita buktikan lewat berbagai macam ibadah yang kita lakukan. Tapi baik kepada sesama manusia, mari kita sama-sama untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah. Sama-sama menjadi orang yang beriman kepada Allah, agar ukhuwah itu terjalin dengan baik. Mari kita sama-sama senantiasa untuk saling mengenal antar satu sama yang lain. Kita berusaha agar ukhuwah Islamiyah tetap terjaga. Manakala hari ini kita memiliki dosa kepada sesama manusia, jangan kau sisakan dosamu. Kalau dosa kepada Allah cukup dengan taubatan nasuha. Tapi jika ada dosa kepada sesama manusia, Allah tidak akan mengampuni selama dia tidak mau meminta maaf kepada yang bersangkutan. Jika dosa itu berkaitan dengan harta, mari kita kembalikan, agar taubat kita betul-betul nasuha. Kaum muslimin, seluruh jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, sebentar lagi tak terasa kita akan memperingati peringatan nuzulul Quran. Tentunya kita berusaha agar bagaimana hidup ini kita mampu menata sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Kita menjadikan Al-Quran sebagai imam kita, sementara kita jadi makmumnya. Oleh karenanya,
sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat Allah mempertemukan kita di bulan suci Ramadan tahun ini, mari kita manfaatkan betul untuk memaksimalkan waktu yang Allah berikan kepada kita. Itulah kenapa ketika Allah bicara soal waktu, Allah sampai bersumpah wal asr, demi masa. Satu di antara argumentasinya, li'annal waqta mustamilun alal a'ajib. Karena di dalam waktu mengandung berbagai macam keanehan, berbagai macam keajaiban, berbagai macam peristiwa, yang itu semuanya tidak lepas atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, mari kita sama-sama terus memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita diberikan nikmat sehat sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, mari kita manfaatkan untuk terus menyempurnakan kualitas iman takwa kita kepada Allah. Banyak orang yang baru menyadari begitu mahalnya nikmat sehat ketika dia sudah diuji sakit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu mahalnya nikmat sehat dari Allah, baru orang menyadari ketika kita sudah diuji oleh Allah berupa sakit. Ketika sehat, mari kita manfaatkan betul untuk sama-sama menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, seluruh jamaah yang dirahmati oleh Allah. Setelah itu, ketika hari ini diberikan kesempatan hidup oleh Allah, manfaatkan betul sebelum datang kematian kita. Satu di antara ciri orang-orang yang taubatnya nasuha, dia mempersiapkan bekal sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah kematian ibarat pintu, siapapun pasti akan melaluinya. Mari kita sama-sama berusaha untuk memperbanyak bekal sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ketika kita dipanggil masih ada dosa yang tersisa sebelum kita taubat kepada Allah. Jika itu yang terjadi, maka yang ada penyesalan yang tidak bisa ditebus dengan harta. Mari kita sama-sama senantiasa untuk menata kembali agar bagaimana hidup kita betul-betul sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, dalam menyikapi Al-Quranul Karim, manusia dibagi menjadi 3 kelompok. Kita menjadi kelompok yang mana? Mari kita sama-sama evaluasi. Summa awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina. Aku wariskan Al-Quran kepada hamba-hambaku, hamba-hamba pilihanku. Di samping sebagai hamba pilihan dari Allah, Al-Quran diwariskan kepada nabi pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai umat pilihan, sebagai nabi pilihan dalam menyikapi Al-Quranul Karim, Allah membagi menjadi 3 kelompok.
Pertama, faminhum zalimul li nafsi. Ada yang menyikapi Al-Quran, dia justru malah mendolimi dirinya sendiri. Zalim dalam arti apa? Zadat sayyi'atu ala hasanati. Kelompok yang kejelekannya lebih banyak daripada kebaikannya. Jika kita golongan ini, mari kita sama-sama untuk memanfaatkan momen Ramadan untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun kesalahanmu, kata Allah, sebesar apapun dosamu, lebih besar pengampunanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan putus asa. Mari kita sama-sama untuk memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita. Karena Ramadan tahun ini belum tentu kita dapat dalam Ramadan tahun depan. Jangan sampai kita menjadi kelompok orang-orang yang mendolimi dirinya sendiri. Dia baca Al-Quran lewat lesannya, tapi justru tuntunannya kita tinggalkan. Bagaimana Al-Quran bisa memberikan keberkahan ketika ia hanya membaca lewat lesannya, sementara isi kandungannya dia tinggalkan? Jangan-jangan kita menjadi kelompok apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Kam min qari'in wal Qur'an yal'anu. Seberapa banyak di antara umatku nanti yang membaca Al-Quran, justru Al-Quran akan melaknatinya. Kenapa? Karena ia hanya baca lewat lesan, sementara isi kandungannya ia tidak amalkan. Jangan sampai kita menjadi kelompok orang-orang yang mendolimi diri kita sendiri. Baru setelah itu kelompok yang kedua dalam menyikapi Al-Quran. Wa minhum muqtasid. Ada kelompok tengah-tengah. Maksudnya apa? Indal mufassirin, dalam menafsiri muqtasid, ai istawat hasanatuhu wa sayyi'atuh. Kelompok yang kebaikannya sama dengan kejelekannya. Muqtasid, kelompok tengah-tengah. Sholat ia lakukan, tapi maksiat terus jalan. Dia mencampurkan antara hak dan yang batil. Jangan sampai kita menjadi kelompok-kelompok muqtasid. Namun harapan kita yang ketiga dalam menyikapi Al-Quranul Karim, wa minhum sabiqum bil khairat biidznillah. Kelompok yang ideal setelah dia menerima Al-Quran, justru dia berlomba-lomba untuk memperbanyak amal solih. Dia menyadari bahwa manusia tidak bisa lepas dari salah dan dosa. Namun dengan cerdasnya dia menjadikan kesalahan itu sebagai pelajaran. Jangan sampai diulangi dalam kesempatan yang lain. Salah satu tanda orang-orang yang mulia ketika dia menjalankan kesalahan, tidak cukup terus dilupakan begitu saja. Tapi ketika dia menjalankan amal solih, jangan sampai terus diingat. Sehingga ia merasa tidak perlu lagi menjalankan amal baik. Ketika menjalankan kesalahan, mari kita ingat sebagai pelajaran, jangan sampai diulangi dalam kesempatan yang lain. Tapi ketika kita menjalankan kebaikan, jangan diingat-ingat agar kita semangat terus dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga lewat peringatan nuzulul Quran,
lewat peristiwa yang Allah memilih bulan suci Ramadan menjadi bulan diturunkannya Al-Quran. Kita menjadi kelompok yang ketiga. Minhum sabikum bil khairati biidznillah. Jadi kelompok orang-orang yang berlomba-lomba memperbanyak amal solih sebagai bekal ketika kita menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu di antara cara, mari kita manfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Jangan sampai ada waktu yang tersia-sia. Argumentasi yang kedua, Allah sampai bersumpah demi masa. Di samping li'annal waqta mustamilun alal a'ajib. Karena di dalam masa mengandung keajaiban, peristiwa. Kadang satu saat kita merasa bahagia, kadang satu saat kita merasa susah. Ada saat sehat, ada saat sakit, ada saat luang, ada saat sempit. Ada saat kaya, ada saat miskin, ada saat hidup, ada saat mati. Perputaran yang itu semuanya tidak lepas atas qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kita menyikapi peristiwa yang kita alami, mungkin kita menjadi orang-orang yang diuji oleh Allah. Jangan hanya mengeluh. Katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya pasti atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika itu sudah kita lakukan, berarti kita menjadi kelompok orang-orang yang senantiasa muhasabah. Senantiasa mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan. Mungkin ini peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi itu pelajaran bagi kita. Bisa jadi Allah sengaja menguji kita agar iman kita semakin hari semakin kuat. Akidah kita semakin hari semakin kokoh. Agar kita semakin dewasa dalam menyikapi kehidupan ini. Mustamilun alal a'ajib. Waktu mengandung berbagai macam keajaiban. Argumentasi yang kedua, tambihan ala annal aswaq qaddana waqtan tihaiha wa qaruba waqtan tihaittijaro. Allah sampai bersumpah demi masa, tambihan sebuah peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa hidup bagaikan orang yang berdagang di dalam pasar. Tidak selamanya mereka hanya berada di pasar saja, tapi satu waktu dia kembali ke rumah kita masing-masing. Hidup bagaikan orang yang bepergian. Tidak selamanya mereka dalam perjalanan saja. Satu waktu dia akan kembali ke rumah kita masing-masing. Bukankah ad-dunya darul bala wal imtihan? Dunia adalah tempatnya cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian apapun hari ini yang menimpa kita, setidak-tidaknya menjadikan iman kita semakin hari semakin kuat. Kita tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setidak-tidaknya dengan ujian yang kita hadapi, apapun bentuknya, setidak-tidaknya mampu menumbuhkan rasa khosyah kita kepada Allah. Rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin Allah memberikan pelajaran bagi kita. Sehingga Allah menyadarkan kepada kita bahwa manusia adalah makhluk yang lemah. Hari ini kita bisa berjamaah, taklim bersama di masjid ini. Jangan semata-mata itu karena kekuatan Anda. Tapi itu semata-mata karena fadl pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau hari ini kita bisa menjauhi maksiat, jangan semata-mata itu karena kekuatan Anda. Tapi itu semata-mata karena fadl, pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun musibah yang hari ini kita alami, mari kita sama-sama untuk senantiasa terus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ambil sejuta hikmah dari peristiwa tersebut. Setidak-tidaknya mampu menghadirkan rasa takut kita kepada Allah. Setidak-tidaknya menyadarkan kepada kita. Mungkin barangkali terlalu congkak kita kepada Allah. Terlalu sombong kepada Allah. Sehingga lupa. Tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambihan ala annal aswa qaddana waqtan tihaiha. Wa qaruba waqtan tihai tijarah. Rasulullah dipanggil oleh Allah dalam usia 63 tahun. Itu artinya sebuah nasihat. A'maru ummati baina sittina wa sab'in. Usia umatku, kata Rasul, tidak jauh melebihi dari aku. Jika hari ini kita diberikan karunia nikmat umur oleh Allah lebih dari 63, itu semata-mata fadl dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Itu artinya Allah masih sayang kepada kita. Masih ada kesempatan bagi kita untuk memperbanyak bekal sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin seluruh jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah. Agar kita mampu memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Kata Allah, jadilah orang-orang yang beriman. Sebagai bentuk iman kita kepada Allah, mari kita memperbanyak amal solih. Di samping itu watawasau bil haq, hendaklah masing-masing dari kita saling berwasiat untuk senantiasa menetapi akan sebuah kebenaran. Bukankah kebenaran al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin? Kebenaran datangnya dari Allah. Jangan ragu ketika kamu mengikuti akan sebuah kebenaran. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Hendaklah masing-masing kita saling berwasiat untuk sama-sama sabar dalam menghadapi segala macam cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah taat butuh kesabaran? Bukankah ibadah butuh kesabaran? Meninggalkan maksiat juga butuh kesabaran. Ketika diuji oleh Allah butuh kesabaran. Berjuang memakmurkan masjid juga butuh kesabaran. Jika itu sudah kita lakukan, maka kita menjadi kelompok orang-orang yang bahagia. Jadi kelompok orang-orang yang senantiasa menuju pada ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mari sekali lagi Ramadan tahun ini kita jadikan momen yang tepat untuk sama-sama meraih ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala lewat fasilitas yang Allah berikan di bulan suci Ramadan. Bisa lewat puasa kita istiqomahkan sampai di penghujung Ramadan. Bukankah jaminan orang-orang yang senantiasa istiqomah menjalankan puasa Ramadan dengan semata-mata karena panggilan iman dan mengharap Allah, maka dosa-dosa yang lalu diampuni oleh Allah. Kita istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya termasuk ibadah sholat tarawih. Karena ibarat
dalam sebuah turnamen sepak bola. Hari ini kita sudah masuk dalam babak semifinal. Harus butuh ketangguhan kita. Kalau kita tidak tangguh, insya Allah kita tidak bisa istiqomah. Bukankah jaminan orang-orang yang senantiasa istiqomah menjalankan ibadah sholat tarawih sejak awal Ramadan sampai di penghujung Ramadan? Mangkoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira ma taqaddama min dambi. Banyak fasilitas-fasilitas. Mari kita manfaatkan untuk sama-sama wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Semoga kajian hari ini bisa memotivasi bagi kita untuk sama-sama taubatan nasuha. Kaum muslimin seluruh jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita berharap kepada Allah semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan untuk tetap iman dan Islam. Sehingga Allah diberikan kekuatan untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan, monggo, dari apa yang saya sampaikan. Sampun, monggo kita tutup dengan doa. Semoga kaji kita betul-betul memberikan manfaat bagi kita bersama. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah wa zidna ilman nafi'ah wa zidna ilman nafi'ah. Takhassanna bidil izzati wal jabarut wa atasamna bi rabbil mulki wal malakut wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yanamu wa la yamut. Isrif anna hadzal bala wal waba wal ghala wal fakhsha wal munkar was suyuf al mukhtalifah waz zalazil wal mikhan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza Indonesia khassah wa min sa'iri buldanil muslimina amah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma khtim lana bil iman wa khtim lana bil islam wa khtim lana bi husnil khatimah wa khtim lana bi kalimati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bi jahi sayyidil mursalin. Istajib du'ana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Hala rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.